sehingga saya dapat. Dan itu adalah momen bersejarah karena di sepanjang waktu itu 50 tahun Percasi berdiri belum ada Grandmaster wanita di Indonesia. Sebenarnya nggak langsung ke bidang catur dong enggak, ya? Enggak. Itu catur malah yang terakhir mungkin? Iya, catur yang terakhir. Kebanyakan diskusi kayaknya. Nah ini namanya enpasan. Oh iya. Oke. Pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Baru. Oh baru. Dalam itu semua kan kalau kita tetap terus belajar dan belajar, rantai itu nggak akan putus. Ternyata ini Queen Gambit di dunia nyata itu terjadi ya. Halo my lovers, ketemu lagi barengan sama saya Zahra, pastinya di channel kesayangan kamu My Love Bed Cover ya. Hari ini bakalan seru banget dan tentunya untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang di Talks with My Love, More Love, More Inspiration ya. Hari ini akan banyak sekali inspirasi yang Anda dapatkan pastinya karena wow, hari ini akan kedatangan satu bintang tamu yang datang ke sini. Aku langsung mengundang seorang atlet. Tapi dia ini sudah menjadi Grandmaster wanita pertama di Indonesia untuk kelas catur. Kalau begitu tidak usah terlalu berlama-lama, kita akan langsung panggilkan saja. Ini dia bintang tamu kita yang spesial hari ini, Irene Sukandar. Irene Karisma Sukandar, atau yang akrab dipanggil dengan Irene Sukandar, adalah seorang pecatur Indonesia pertama yang berhasil menyandang gelar Master Internasional terhitung mulai tahun 2014. Selain itu, Irene Sukandar telah berhasil menyandang title sebagai Grandmaster wanita pertama dari Indonesia. Bagaimana perjuangannya dalam menjalani karirnya tersebut? Ini dia Irene Sukandar. Kita langsung saja panggilkan, ini dia Irene Sukandar. Halo, Mbak Irene, apa kabar? Baik ya, sehat ya? Sehat. Luar Apa kabar, biasa. Mbak Zara? Sehat dong atlet. Duduk boleh ya? Duduk, silakan, Boleh, silakan. Nyaman ya? Nyaman, Mahal nyaman. loh itu. Mbak Irene, ini kesibukannya Mbak Irene belakangan ini lagi ngapain aja Mbak Irene? Wah, kesibukannya benar-benar sibuk. Saya hampir nggak pernah di Indonesia 1 tahun ini sebenarnya. Terutama di second half di Yes. tahun ini juga. Jadi kebetulan saya baru pulang dari Hungaria semalam dan dalam 5 hari saya harus terbang lagi ke Cina untuk Asian Games. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke Talks with My Love ya. Kalau gitu ini satu kebanggaan tersendiri ya di tengah-tengah kesibukannya Mbak Irene. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Irene, mungkin My Lovers juga sempat mengikuti ketika Mbak Irene juga sempat viral di TikTok. Ya. Iya, betul. Dan itu satu pertandingan yang luar biasa. Tapi Mbak Irene, kita kembali dulu ke awalnya karir sebagai atlet atau sebagai Grandmaster perempuan atlet catur. Ketika pertama kali itu di usia berapa mulai diajarin, nih siapa yang pertama kali ngajarin main catur? Iya, itu di usia 7 tahun ya, saya mulai main catur. Tapi perjalanan itu dimulai semenjak saya usia sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Jadi kebetulan papa saya adalah atlet nasional tenis meja waktu itu. Jadi secara alami pastinya dikenalkannya ke tenis meja dulu. Iya. Ya. Tapi karena usia saya masih sangat muda sekali, masih labil lah ya. Tenis ya kan? meja kayak kitanya masih kelelep kali ya. Iya. Masih kecil. Tapi memang ada pelatihan khusus Iya, lah iya, untuk yang junior dan lain sebagainya. Jadi dikenalkan dulu ke tenis meja. Ternyata karena ya itu tadi karena masih muda, masih labil, jadi moodnya masih pindah-pindah. Masih on off Betul. lah ya untuk menseriuskan satu bidang gitu ya. Betul, ya jadi setelah 8 bulan atau 1 tahun itu kemudian minta sama papa nggak mau latihan lagi. Nggak mau lagi tenis meja. Nggak mau latihan, karena semuanya itu harus latihan kan. Karena bukan hanya main-main, karena papa kan backgroundnya dari atlet, jadi kalau kita mau menekuni sesuatu kita harus latihan. Gitu. Jadi bukan hanya main-main. Nah lalu bilang ke papa saya nggak mau latihan lagi, dan kebetulan kedua orang tua saya, papa dan mama itu sangat sabar sekali, karena kemauan saya tuh pindah-pindahnya banyak. Nah setelah dari tenis meja saya coba lagi ke renang, saya coba lari. Jadi sebenarnya nggak langsung ke bidang catur dong enggak, ya? Enggak. Itu catur malah yang terakhir mungkin? Iya, catur yang terakhir. Dan itu dari faktor ketidaksengajaan, karena waktu itu melihat papa sering main sama teman-temannya,
hanya sekedar hobi Iya. aja. Lalu kebetulan memang dari muda, saya masih muda sih. Mbak Iren, anyway, aku boleh bocorin? Kelahiran 92 ya? Kelahiran Kita tes 92. dulu dong. Oh, Aku sama ya? 91 malah lebih Oh, tua sedikit ya. Iya, oke. Jadi waktu dari kecil itu saya dengan kakak saya, kebetulan 2 tahun di atas saya, itu terutama saya sendiri sih, saya sangat jiwa saya sangat kompetitif sekali. Jadi kita berkompetisi dalam sekolah, ya kan, juga dalam hal-hal sehari-hari gitu. Jadi begitu kakak saya diajari oleh papa saya catur, sebenarnya saya nggak suka catur, ya kan, tapi kalau kakak saya belajar catur, Saya harus bisa. saya harus bisa. Bukan saya harus bisa, saya harus mengalahkan dia di sini. Wow, jiwa kompetitifnya lumayan. Iya. Ini memang cocok menjadi atlet, jadi tersalurkan gitu ya. Betul. Nah, kebetulan karena hal itu dan juga ternyata pas dicoba saya cocok sekali dengan catur. Karena memang dari kecil saya cukup hyperaktif, baik itu dari aktivitas maupun dari aktivitas otak saya juga. Jadi saya nggak berhenti mikir apapun saya mau kerjain gitu. Jadi mungkin itu memang ketemu lah ya kan, ketemu yang cocoknya memang ternyata pasti catur. Matching ya. Matching banget, iya. Jadi mengubah attitude saya juga sebagai anak yang bandel, ya kan? Karena susah sekali untuk seorang, sekarang aja orang tua kalau menghadapi anak yang hyperaktif ya kan agak susah juga kan. Dan kemudian dengan catur saya bisa jadi duduk diam, mempelajari sesuatu. Jadi nilai positifnya sangat banyak sekali. Berarti ini juga bisa menjadi masukan untuk bunda-bunda yang sedang ada di rumah, ada anak yang hyperaktif, kasih papan catur. Iya. Dan karena itu juga bukan hanya supaya orang tua nggak repot ya kan, tapi catur itu juga sangat mempunyai benefit yang tinggi sekali. Tapi bener apa enggak sih katanya kalau misalnya bermain catur itu benar-benar melatih logik kita, terus satu langkah ke depan tuh kita sudah pikirkan lebih dulu. Itu pengaruh nggak ke kehidupan sehari-hari? Sangat pengaruh, sangat pengaruh. Jadi yang awalnya kita mempelajari seperti itu, ya sekarang sudah jadi habitual, ya kan? Sudah jadi apa yang saya kerjakan otomatis saya memikirkannya dulu, bukan hanya pekerjaan tapi juga apa yang saya katakan, ya kan. Jadi itu salah satu habit yang saya ambil dari catur yang sangat berguna sekali di kehidupan saya. Ini untuk prestasinya, ini luar biasa sekali, prestasi yang memang sudah dilalui sama Mbak Iren sendiri ya. Kejuaraan catur Asia ini dilalui 2 kali. Betul. Berarti itu gimana perjalanannya dan ceritanya itu ketika pertama kali datang untuk melakukan kejuaraan catur Asia? Jadi pertama kali saya ikut kejuaraan Asia itu 2012. Dan itu saya sidit nomor 19 sebenarnya. Jadi bukan favorit, bukan yang akan difavoritkan. Tapi itu sudah luar biasa menginjak di situ ya. Mungkin karena saya bukan rating favorite atau seeded favorite ya kan, jadi nggak ada pressure atau beban untuk jadi juara, dan itu mainnya saya bagus sekali dan bisa jadi juara. Kadang-kadang emang manusia suka gitu, kalau misalnya tidak ada pressure apa-apa justru dia mengeluarkan performa yang paling terbaik tanpa pressure yang ada di kepala. Itu juga dirasakan sama Mbak Iren mungkin pada saat itu. Betul, ya itu sering terjadi seperti itu juga, tapi kadang di suatu turnamen atau di kejuaraan kita juga butuh pressure itu sendiri. Karena supaya kita bisa merasa ada tanggung jawab akan hasil yang akan kita buat. Jadi bukan hanya asal main, lalu oke, kalah ya sudah, menang ya sudah, tapi kita ada tanggung jawab di situ. Dan terlebih contohnya dalam 5 hari lagi saya akan pergi ke Cina untuk Asian Games, dan di sini saya akan mewakili Indonesia, ya kan. Jadi ini bukan mewakili diri saya sendiri, ini mewakili Indonesia. Beda dengan kalau misalkan saya main turnamen, open turnamen atau di mana yang mewakili atas nama saya sendiri, itu beda. Tapi kalau secara persiapan pribadi, kalau latihan mungkin udah pasti ya Mbak Iren ya. Tapi secara Mbak Iren pribadi ketika mengikuti turnamen gitu dan harus apalagi sekarang beban yang dibawa, bukan beban lah, kebanggaan yang dibawa ini membawa nama baik Indonesia gitu. Apa sih sebenarnya yang biasanya ada ritual-ritual tertentu kah atau kebiasaan tertentu untuk menghadapi turnamen ini, untuk menenangkan diri kah atau untuk mempersiapkan diri gitu Mbak Iren? Kalau ritual-ritual tertentu, ritual kayak apa gitu ya? Kayak kebiasaan tertentu yang harus aku harus melakukan sesuatu yang di luar latihan gitu. Ada nggak Mbak Iren? Saya mencoba untuk melakukan me time sih. Jadi itu sangat perlu sekali. Jadi dengan kesibukan saya, ya kan, saya benar-benar harus mengalokasikan waktu untuk me time, untuk istirahat benar-benar yang
pegang apapun. Jangan terlalu overwhelmed ya. Jadi pintar-pintar mencari waktu untuk istirahat, dan itu tadi me time untuk benar-benar refreshing. Jadi dulu saya didoktrin oleh papa saya, jadi seorang atlet itu harus seperti tentara. Kita nggak tahu kapan ada perang. Tapi disiplinnya Tapi tetap harus continue tetap setiap hari disiplin, ya. harus latihan tiap hari, ya kan? Dan sewaktu-waktu nanti turnamen itu ada atau perang itu ada, kita udah siap gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Karena kan kalau orang awam mungkin seperti My Lovers juga mungkin ada beberapa yang juga awam dengan permainan atau olahraga catur gitu. Ini kan kalau dari pandangan awam mungkin olahraga catur itu olahraga yang tidak berkeringat. Mungkin fisik tidak perlu terlalu harus dipersiapkan gitu. Mungkin orang awam kan berpikirnya seperti itu. Tapi sejauh mana sebenarnya mempersiapkan fisik untuk turnamen catur? Berpengaruh sejauh mana? Saya rasa persiapan fisik saya ini jauh lebih tinggi daripada teman-teman di sini nih. Sudah pasti. Boleh dilihat tim-tim saya. Subur semuanya ya. Iya, pertama kita jaga makan, jaga asupan. Itu akan sangat berpengaruh ya. Banget. Jadi itulah perbedaan antara modern chess players dengan yang tua, ya kan? Jadi itu mungkin di mana stigma, di mana pecatur itu merokok, di mana pecatur sering minum, ya kan? Sambil main sambil gini gitu kan bisa kayaknya gitu betul. ya. Terus juga ada judi dulunya, kan? Itu perbedaan pecatur yang modern dengan pecatur yang dulu. Kuno. Iya. Nah, kalau yang sekarang ini kita itu udah hampir seperti kita menjaga pola hidup sehat sekali. Ya, jadi asupan makanan, asupan minuman, kita juga tidak merokok, kita tidak makan makanan atau minum-minuman yang seperti itu gitu. Jadi dan kita minum vitamin, terutama untuk vitamin otak juga, ya kan. Dan benar-benar menjaga hidup sehat. Dan untuk saya pribadi saya juga olahraga. Kalau misalkan saya nggak sibuk, saya ada ada patokan satu hari 10.000 langkah, itu sekitar kurang lebih 6,7 kilo. Ya memang Mbak Iren datang ke sini juga jalan kaki kan ya Mbak Iya, Iren? betul. Luar biasa. Itu kalau misalkan saya nggak sibuk, saya akan terus lakukan gitu. Terutama kalau misalkan saya di luar negeri. Kalau di Indonesia agak sulit untuk cari. Ya, karena fasilitas untuk mumpuni untuk enak berjalan kaki masih sangat minim ya. Iya. Jadi itu saya lakukan juga. Lalu kalau misalkan atlet nasional seperti saya, kita juga punya akses untuk ke sport trainer, dan juga kita ada medical check up juga gitu. Jadi benar-benar dijaga sekali. Karena kan istilahnya kita memang aset negara, ya kan? Betul. Jadi kita harus sama-sama membangun, sama-sama memelihara baik saya sendiri untuk diri saya sendiri maupun negara untuk saya. Memelihara nama baik negara. Betul. Salah satunya ya Mbak Iren. Wah, aku berbicara dengan aset negara. Luar biasa. Tapi Mbak Iren, perjalanan 20 tahun bukan perjalanan yang singkat ya. Kita sama-sama tahu dan tidak mudah, sudah pasti. Tapi aku jadi penasaran pertandingan atau turnamen pertama yang dimenangkan sama Mbak Iren. Aduh. Boleh diceritain? Iya, itu turnamen ini ya, sirkuit junior catur nasional. Itu ada di Bekasi, itu tahun 2001, saya umur 9 tahun, tapi saya main di kelompok umur 14 tahun. Wow, ini sepertinya Queen Gambit Indonesia kalau aku boleh bilang. Tapi kalau gelar sendiri memang yang tersematkan di Mbak Iren ini kan adalah Grandmaster. Betul. Mbak Iren. Ada mungkin yang masih awam yang Grandmaster untuk chess itu sebenarnya seperti apa dan apa ini tuh gitu? Iya. Jadi ada 3 tingkatan untuk sekarang 4 mungkin, mereka ada baru lagi. Jadi ada 4 tingkatan dari gelar internasional yang dikeluarkan oleh FIDE, yaitu International Chess Federation-nya. Jadi pertama adalah Candidate Master, itu yang paling bawah. Lalu di atas Candidate Master ada FIDE Master. Setelah FIDE Master ada International Master, dan setelah itu baru Grandmaster. Dan Grandmaster atau semua title di catur ini adalah sifatnya abadi. Jadi itu tidak bisa turun dan tidak bisa dicabut. Gitu. Wow, boleh tepuk tangan untuk proses yang tidak mudah ini ya. Wah Mbak Iren, tapi di balik sebuah
prestasi, aku percaya bahwa dorongan dari keluarga dan orang-orang terdekat ini menjadi satu poin yang tidak bisa dianggap sepele ya. Betul. Gitu. Kalau untuk Mbak Iren sendiri, seperti apa sih peran keluarga untuk karir dari awal? Tadi juga Mbak Iren kan sudah sedikit cerita juga bahwa ketika masih usia di bawah 17 tahun lah, semua keputusan ada di tangannya orang tua. Tapi kalau aku bicara sampai dengan hari ini, seperti apa peran keluarga dari pertama kali Mbak Iren jadi atlet catur gitu? Sampai dengan jadi Grandmaster. Sampai sekarang keluarga pastinya jadi salah satu orientasi saya juga ya, dalam saya berkarya, dalam saya berprestasi, karena nggak bisa dipungkiri saya bisa seperti ini karena mereka, terutama kedua orang tua saya dan juga kakak dan adik saya juga, ya kan. Walaupun waktu kecil mereka sangat dominan di segala lini keputusan saya, dan sekarang mungkin karena saya sudah dewasa ya kan, saya bisa ambil take over sendiri karena juga kebanyakan dari urusan-urusan saya juga berada di luar negeri yang nggak bisa saya diskusikan di dalam negeri gitu. Jadi tapi itu tidak merubah itu tadi orientasinya tersebut, hanya pengaplikasiannya saja yang berbeda. Kalau sekarang saya mulai lebih mandiri ya kan, selama mungkin 10 tahun belakangan ini, tapi intinya tetap sama. Keluarga itu adalah istilah kiblat di mana saya berprestasi gitu. Itu satu bekal yang luar biasa ya dari keluarga, karena ya salah satu peran keluarga itu adalah mengokohkan akarnya terlebih dahulu sebelum apapun yang dikerjakan oleh seorang anak ya, sepertinya ya. Baik, tapi Mbak Iren, kembali ke pertandingan. Ya, kalau aku kepo Instagramnya Mbak Iren. Kemarin tuh lagi seru banget jadi komentator di Piala Dunia Catur 2023 itu di mana Mbak Iren? Di Azerbaijan. Iya. Ini satu pengalaman yang baru atau sebenarnya udah beberapa kali? Karena dari komen yang Mbak Iren kayaknya, wah ini satu momen yang memang merasa luar biasa gitu, bisa jadi bagian dari Piala Dunia Catur dan menjadi komentator ya. Betul. Gitu. Jadi ya ceritanya lucu sih, karena memang di sana itu saya kan masih pemain aktif juga. Jadi teman-teman yang ketemu saya di Piala Dunia juga mereka tiap hari kalau kita makan bareng gitu, dia nanya, kamu menang kalah gitu. Oh, terus saya mesti ngasih tahu, oh saya nggak main, saya di sini komentator gitu. Jadi mereka pun menganggap saya masih pemain juga. Tapi kebetulan ada hal tertentu yang dimana saya tidak bisa bermain di Piala Dunia, dan kebetulan saya ditawari oleh FIDE sendiri untuk menjadi komentator. Tentunya ini bukan hal yang pertama saya lakukan untuk menjadi seorang komentator, tapi saya baru diberikan tanggung jawab yang cukup tinggi, karena ini bukan komentator biasa, ini adalah Piala Dunia, ya kan. Dan dalam masa-masa itu juga kan saya membangun relasi dengan banyak orang, ya, baik itu relasi dengan teman-teman atau koneksi yang lebih istilahnya memberikan benefit ke karir saya, ya kan. Dan dalam itu semua kan kalau kita tetap terus belajar dan belajar, rantai itu nggak akan putus, ya kan. Apapun yang kita dapat, rantai itu nggak akan putus. Kita akan selalu dapat sesuatu asal kita mau belajar. Setuju sekali aku ya. Itu dia yang bikin kita jadinya secara langkah demi langkah berjalan tidak akan pernah buntu, karena kita terus-terusan belajar, tidak berhenti. Tapi di sepanjang perjalanan terus-terusan belajar sampai dengan padahal sudah master ya. Gitu. Tapi Mbak Iren sendiri, ada satu pertandingan yang nggak bisa dilupakan sama Mbak Iren. Iya, mungkin itu di 20 tahun ini ya. Mungkin pertandingan itu adalah tahun 2008, itu adalah Olimpiade di Jerman, waktu itu saya umur 16 tahun. Jadi kenapa saya nggak bisa melupakan, karena itu adalah pertandingan terakhir yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Grandmaster wanita pertama saya di Indonesia. Dan awalnya saya nggak tahu saya akan dapat, karena ada kalkulasi yang agak rumit, karena di catur ada formula kalkulasi untuk rating, performa rating dan lain sebagainya, yang saya dan manajer saya dan tim kapten saya pikir saya nggak dapat. Tapi ternyata ada satu regulasi yang kita miss di situ, yang dimana itu memboost semua kalkulasi sehingga saya dapat. Dan itu adalah momen bersejarah, karena di sepanjang waktu itu 50 tahun Percasi berdiri belum ada Grandmaster wanita di Indonesia.
Karena ini untuk di Indonesia juga, jadi selama Indonesia berdiri, satu-satunya pertama kali ya. Waktu itu pada saat itu dan di usia 16 tahun. Aku dari tadi lihat Mbak Iren cuman, ternyata ini Queen Gambit di dunia nyata itu terjadi ya. Karena bener, kalau di film Queen Gambit kan dari usia muda dia sudah bermain catur dan terus naik. Ini aku melihat the real story-nya terjadi di Indonesia. Ini satu kebanggaan yang luar biasa untuk Indonesia. Mbak Iren, terima kasih banyak Mbak Iren. Iya. Mungkin apapun bidangnya untuk My Lovers ya, banyak cara untuk mengejar apa yang dicita-citakan. Tapi kalau kita mendengar langsung dari Mbak Iren yang memang sudah menempuh 20 tahun untuk akhirnya berkarir di dunia catur dan menjadi master ya, Grandmaster gitu. Ada nggak kiat-kiat khusus yang ingin disampaikan untuk para My Lovers tercinta aku, Mbak Iren, yang juga pengen mengejar cita-citanya mereka, sedisiplin itu dan juga seberhasil itu gitu. Intinya sih ada dua ya, intinya ada dua. Saya bisa melakukan banyak hal seperti ini karena saya tidak takut gagal. Ya, jadi catur itu juga memberikan saya istilahnya tunas-tunas kepercayaan diri. Bahwa kegagalan itu memang benar, keberhasilan yang tertunda. Kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan next-nya. Dan di catur saya banyak sekali kalah. Mungkin contohnya begini, Mbak Zahra nggak benar-benar main catur ya kan? Tapi total kekalahan yang Mbak Zahra punya dengan total kekalahan yang saya punya jauh lebih banyak punya saya, ya kan? Itulah My Lovers ya. Berarti mungkin kalau sedikit aku simpulkan, semakin banyak kegagalan yang kita hadapi justru itu semakin banyak kesempatan untuk kita lebih baik lagi dan juga lebih memenangkan diri sendiri dan juga pertandingan-pertandingan dalam bentuk apapun ya sebetulnya ya. Aduh Mbak Iren, terima kasih banyak. Aduh boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Aset Negara kita yang datang ke studionya My Love. Luar biasa Mbak Iren. Kalau sekarang waktunya aku memberikan challenge, boleh ya? Siap. Semoga Anda menang. Siap. Challenge-nya seperti apa? Kita akan bermain games. My Lovers, di sini pillow talk sudah ada di tangan Zahra yang akan dipindah tangankan kepada yang terhormat Mbak Iren Sukandar ya. Mbak Iren, kalau caranya pegang pillow talk ini berarti artinya Mbak Iren harus menjawab dengan jujur. Karena kejujuran kita junjung setinggi-tingginya ya Mbak Iren ya. Apalagi udah mau kampanye ya. Betul. Oke Mbak Iren, boleh silakan untuk dipegang. Ini berarti biasanya kalau dikasih gini nih medali, piala, ini pillow talk ya. Aku begitu cintanya sama Mbak Iren ya tuh. Hot loh. Bentuknya. Berarti aku seneng kalau udah bintang tamu aku pegang pillow talk. Jadi apapun yang aku tanyakan harus jujur. Jadi Zahra bebas menanyakan apa aja ya. Siap. Oke ya. Semua timnya Mbak Iren bebas ya, aku nanya apa aja ya. Boleh ya? Oke. Baik, kalau begitu untuk pillow talk spin-nya silahkan diputar. Kira-kira akan berhenti di mana? Aku pengennya asmara deh, keuangan deh. Keuangan. Oke, nggak apa-apa. Ya, keuangan. Pertanyaannya dari produser aku, katanya aku disuruh menanyakan dulu waktu masih remaja Mbak Iren ya. Saat menangin hadiah kejuaraan itu uangnya biasanya dipakai buat apa nih? Katanya gitu. Kepo deh produser aku. Coba. Iya, jadi bukan dari remaja ya. Wah, produsernya salah nih, saya dapat uang sebelum remaja loh. Mohon maaf. Ini 8 tahun ya udah bermain catur ya. Iya, jadi dulu kebetulan 100% saya serahkan ke orang tua. Sama sekali nggak pegang, karena anak kecil juga belum bisa pegang uang ya. Betul, sama sekali saya nggak pegang, tapi apapun kebutuhan saya pastinya orang tua sudah provide ya. Ya, sudah ada ininya lah. Kadang-kadang ya namanya anak kecil kan mau ini mau itu, tapi untungnya saya salah satu remaja yang nggak merepotkan, jadi saya lebih banyak baca buku. Aku jadi Mbak Iren, beri apa ya, tapi itu kan ketika masih kecil, yang permintaannya pun juga pasti ya masih hal-hal yang sederhana gitu, hal-hal yang bisa dikatakan tidak mahal lah ya. Betul. Tidak pricey. Ketika sudah mengerti uang, ini kita
saya panjangin lagi pertanyaannya. Ketika sudah mengerti dan kalau remaja kan udah punya banyak keinginan Mbak Iren, ya pengen beli apa-apa mungkin di masa remajanya Mbak Iren. Itu biasanya buat apa sih Mbak Iren? Kalau seperti gadgets itu kan udah kebutuhan ya. Saya sudah pegang komputer atau laptop dari usia 12 atau 13 tahun karena itu kebutuhan untuk preparasi catur saya. Handphone juga karena saya sering keluar negeri untuk komunikasi dengan orang tua. Tapi selain itu saya menabung untuk turnamen saya selanjutnya karena untuk bermain turnamen itu nggak murah, terutama kalau di luar negeri. Jadi memang dari usia dini saya sudah mengerti kewajiban dan hak saya sebagai seorang pecatur, ya kan? Dan uang hadiah dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam hak, tapi kewajiban saya adalah latihan dan saya juga harus istilahnya itu kembali. Ini seperti ini ya, part of business sebenarnya. Iya, ya? part of business karena itu tadi bukan hanya catur, bukan hanya pribadi saya sendiri. Olahraga terutama di Indonesia kita harus masuk ke dalam industri supaya kita mau maju. Luar biasa. Kalau gitu aku boleh putar lagi sekali ya Mbak Iren. Ini benar-benar mau banget Asmara. Sekali. Iya pengen penasaran. Tuh. Oke, semoga Asmara ya Mbak Iren ya. Oke, 3, 2, 1 silakan diputar. Ya, Asmara. Challenge. Iya, sebelahan padahal. Oke, kalau gitu kita bermain challenge, Mbak Iren. Aku sebenarnya nggak pede ngasih pasukan aku ini ya kan. Tapi kita akan bermain catur. Siap ya Mbak Iren ya? Siap banget. Seperti apa, mudah-mudahan Mbak Iren mengalah. Biar mereka kayak, aku menang dari Mbak Iren gitu. Mudah-mudahan ya. Tapi sebenarnya akan sesengit apa pertandingan ini yang akan tidak kalah dengan catur Asia atau Piala Dunia Catur 2023 kemarin ya. Kalau begitu, tetap di sini. Jangan lupa, kamu jangan kemana-mana. Tetap di Talks with My love, more inspiration. My lovers, sudah ada papan catur, bener ya Mbak Iren ya namanya? Betul, papan catur di depan Zara dan juga Mbak Iren. Kalau kita lihat waktunya yang di sebelah kanan adalah 5 menit. Betul. Yang sebelah kiri adalah 1 menit. Jadi tantangannya atau challenge-nya adalah Mbak Iren tadi berani ngomong sendiri begini, aku 1 menit aja. Tim My Love 5 menit nggak apa-apa. Mbak Iren sendiri aja, tim My Love bertiga. Sebenarnya lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Nggak, wow. Mau sekantor gimana? Kalau sekantor gimana? Jadi 1 lawan 3 dan dengan waktu 1 menit lawan 5 menit ya. Mbak Iren, siapakah yang akan kalah? Oke, kita semua udah tahu yang kalah siapa ya. Oke, kalau gitu kita panggilin aja ya. Siap. Ini dia tim dari My Love. Silakan datang. Mbak Iren boleh di sini, Mbak Iren. Oke. Dengan Nah ini sebelumnya muka-muka tegang gimana Mbak Iren? Catur itu biasa kita harus shake hand dulu. Shake hand. Shake hand. Ini pemain-pemainnya harus shake hand dulu. Sama Grandmaster, supaya shake hand. sportivitas gitu. Grandmaster. Wah. Boleh silakan duduk. Silakan duduk di sini. Nah, enak kursinya? Enggak ya? Silakan duduk di kursi panas. Baik. Oke. Ini bisa kompromi ya maksudnya. Boleh. Ngobrol. Ini berdoa. Kita berdoa dulu sama-sama. Kita berdoa. Ya, berdoa. Mudah-mudahan kalian kalah dengan terhormat ya. Bisa aja. Gak Tapi apa-apa. ini 1 menit loh, 60 detik aja. Jadi itu cukup singkat loh. Jadi Sebenarnya sebenarnya ini waktu habis kalah. jadi sebenarnya ini lumayan cukup satu beban waktu yang Iya, beban besar ya waktu buat saya Mbak di- Iren ya. betul. Kalian 5 menit loh. Masa mau saya tambah jadi setengah jam? Boleh. Nggak lucu ya. Oke, kalau gitu my lovers, kita akan sama-sama hitung 3, 2, 1. Oke, saya mulai ya. Ya ampun, aku yang tegang. Wow. Kecepatan langkah ya. Cepet-cepet. 4 menit. Berani am. Ayo berani. Katanya jangan ngeper ya kata Mbak Iren ya. Iya, jangan ngeper. Jangan Karena maju mundur. Emang peraturannya seperti itu kan, Ya. nggak boleh ngeper. Boleh ngeper. biar Kalau ngeper pemain ronda itu. Iya, Kayaknya Mbak Iren 10 detik juga muat deh. Dimakan. Astagfirullah. Cepet-cepet. Ini bener-bener kayaknya nggak ini waktu saya banget ini. Sabar. Iya. Hah? Aduh ini. Kau dimakan terus kau.
Ini pertandingan. Oke, kita nambah step. Grandmaster lain miris melihat ini ya, kalian bermainnya. Mbak Iren, menurut Mbak Iren sejauh ini permainan mereka gimana? Permainannya hampir kalah sih. Gimana lagi? Saya mau objektif aja. Gue bilang juga yang penting kalah dengan terhormat lah. Kita kebanyakan diskusi guys. Nah ini namanya enpasan. Oke. Pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Baru. Oh baru. Lu ngapain oh kalau gitu? Ngapain oh? Tapi baru denger. Ngapain Pak? Sebenarnya kita makan. Aduh, berani-berani. Nah ini namanya rokade. Atau apa? Locker biasanya bahasa blokir. Dia taunya lockdown Mbak Iren. Kita udah 2,5 menit. Ayo. 2 menit, 30 detik. Yang mana ini? Biar gerak ya. Biar gerak. Ini pasti sekat ini. Ada pegang kita. 3 otak lawan 1 otak repotnya ya. Ini bisa ke sana. Yang mana? Ini. Coba. 1 menit, 40 detik. Iya. Udah. Mbak Iren nggak butuh 5 detik juga nggak butuh. Ini kita gerakin aja. Oke. Kita gerakin aja. Sini. Mana ke sini? Harus udah. 16 detik. Masih ada. Masih ada ya? Nih sini. Oh iya benar. Ya Allah dikasih tahu sama musuh lagi. Dikasih tahu sama musuh. Ya Allah. Ini Mbak Zara masih ada 30 second kan? Iya. Ini kehormatan Mbak Zara yang skakmat ya. Ya, Mbak Zara yang skakmat Iya, ya. coba. Mbak Zara jalan menteri ini ke sini. Nah. Maaf ya. Nah, pencet jamnya. Skakmat. Kerja sama itu. Terima kasih. Cuma kita ditakdirkan kalah. Luar biasa. Mbak Iren, gimana? Mbak Iren, kira-kira gimana overall pertandingan bersama kurcil-kurcilku tersayang? Masih butuh latihan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Talks with My Love. My lovers tadi udah seru banget. Terima kasih Mbak Iren sudah main ke sini, sudah kita ngobrol-ngobrol di antara sela-sela kesibukannya Mbak Iren ya. Karena tadi sudah bersedia menjawab pertanyaan aku dengan jujur semuanya dan juga bermain catur. Ini dia California Cinggu Edition, Korean style loh ini. Aku ambil langsung dari pabrik. Oh ya. Tolong diterima Mbak Iren. Aduh, Ini makasih banget. Tadi juga pas di off air ya, My Lovers ada sedikit obrol-obrolan kalau ternyata Mbak Iren suka pesen My Lovers dan dikirimnya langsung dari Bandung. Iya, pokoknya tiap kali ngecek udah di mana, dari Bandung pokoknya ya kan. Iya, My Lovers jadi langsung wah ternyata Mbak Iren ini adalah langganan My Love ya. Iya. Yang ini kita kasih yang Korean style untuk Canggu Edition, Dan Cinggu kotak-kotaknya Edition. catur ya? Kotak-kotaknya catur. Sengaja aku sampai urak-urak itu pabrik. Yang mana yang catur? Ternyata dapat. Ini ada Korean style-nya jadi pinky-pinky lucu ya, Mbak Iren ya. Makasih banyak. Bahannya lembut. Iya. Lembut. Terus Mbak Iren kalau pakai spraynya My Love suka ngerasanya kenapa pakai My Love terus coba? Kan tadi saya udah bilang ya kan, saya harus ada me time, harus ada istirahat yang cukup ya kan. Nah, istirahat yang cukup itu harus berkualitas lewat spring bednya juga yang bagus, spraynya yang bagus dan bed covernya juga yang enak. Ini aku merinding karena berarti My Love berperan juga pada kejuaraannya Mbak Iren. Luar biasa. Tidak mudah luntur dan juga ini 100% Microtex. Anyway, kenapa aku langsung hadiahkan untuk Mbak Iren California Cinggu Edition Korean Style ya kan, karena kita lagi ada campaign Mbak Iren ini Now or Never. Ini tuh maksudnya aku pengen ngasih atau hadiahin ke sosok keluarga muda inspiratif meskipun baru berkeluarga tapi bisa menjadi panutan. Oke, terima kasih banyak Mbak Iren. Mungkin terakhir untuk My Lover sebelum Mbak Iren meninggalkan rumah My Love ini ya kan.
boleh ada pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk my lovers? Iya, untuk semua my lovers, terus berkarya, ya, terus berprestasi karena kita mempunyai talenta, kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kalau saya mungkin lewat bidang catur, tapi untuk my lovers pastinya mempunyai talenta sendiri-sendiri yang perlu dieksplor lagi. Jadi jangan takut untuk mengeksplor diri sendiri, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru karena di situ nanti kita akan menemukan kesuksesan. Iren Sukandar. Ya. Mbak Iren, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang waktunya untuk Zahra pamit dulu dari episode kali ini yang luar biasa. Sangat banyak sekali inspirasi yang bisa teman-teman my lovers ambil dari episode kali ini. Dan pastinya sekarang waktunya Zahra untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan episode kali ini. Dan tentunya jangan lupa dong, pakai terus untuk bobonya ya. Spray My Love, boleh yang Hawaii, boleh yang California, yang My Love semuanya yang terbaik yang bisa diberikan oleh kami ya. Kalau begitu waktunya Zahra untuk pamit dan juga Mbak Iren juga pamit. Jangan lupa barengan sama Zahra nanti kita akan bertemu di episode selanjutnya. Zahra pamit dari Talks with My Love, more inspiration. Bye. Dah, Mbak Iren terima kasih banyak. Sama-sama.